Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, seperti biasa nggak bosan-bosannya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton dan nungguin video terbaru dari saya, yang udah nonton video ini dari vlog 1 sampai yang terbaru, yang udah like, udah share, dan subscribe juga. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, supaya channel ini lebih berkembang lagi, saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan perlu teman-teman ingat lagi, subscribe itu gratis ya, jadi jangan lupa di subscribe. Nah kemudian gak bosan juga saya ingatkan, kenapa saya selalu ingatkan, karena supaya teman-teman itu tidak gagal paham ya, jadi tidak mendapat info yang setengah-setengah. Jadi kalau misalnya tanpa disengaja menemukan salah satu video saya kemudian nonton, saya anjurkan jangan di skip nontonnya secara menyeluruh. Kalau bisa, kalau misalnya penjelasan dari saya itu mudah dipahami dan memang cocok dengan apa yang teman-teman sedang alami, silakan teman-teman tonton video ini dari vlog 1 secara berurutan, itu minimal 1 hari 1 video. Kenapa saya anjurkan seperti itu? Karena saya alhamdulillah sembuh dengan cara seperti itu tanpa obat ya. Jadi untuk penyakit GERD dan anxiety yang saya alami, sepengalaman saya alhamdulillah, dari sekian banyak pengobatan yang sudah saya lakukan, itu mungkin hampir 95% itu saya sembuhnya karena nonton YouTube. 5% lagi mungkin karena minum obat tradisional atau madu ya. Jadi sudah berobat kesana kesini nggak sembuh, minum ini itu udah nggak bisa ya. Kalau teman-teman ngikutin video saya pasti sudah sering saya ceritakan, sudah pada tahu pastinya ya. Kalau sudah coba obat dokter, obat herbal, obat tradisional ya, sampai ngunyah bawang putih, bawang merah semua. Jadi apa yang kira-kira dibilang orang, apa yang dibilang orang obatnya ini itu sudah saya coba ya. Jadi makanya kadang saya suka sebel ya teman-teman ya, kalau misalnya ada orang yang bilang, kenapa nggak coba minum ini, kenapa nggak coba minum itu. Mungkin maksudnya baik ya, cuman kadang kesannya dia menyuruh itu kayak kita nggak ada usaha gitu. Padahal di belakangnya, di sebelum, tanpa mereka tahu ya, perjuangan kita itu sebenarnya sudah luar biasa ya. Dan alhamdulillah ya, tanpa obat, tanpa penyiksaan makan ini itu yang kayak ngunyah bawang putih ya teman-teman, kebayang gak sih gimana ngunyah bawang putih mentah, gimana rasanya. Itu alhamdulillah akhirnya sembuh ya dengan cara nonton YouTube aja gitu. Jadi buat ini terutama yang sudah ke tahap anxiety ya, yang udah GERD dan anxiety ya, yang pikirannya sudah terganggu, dengan nonton video YouTube itu akan merubah pola pikir teman-teman selama ini ya. Jadi pada umumnya ya teman-teman, itu penyebab GERD dan anxiety itu adalah sebenarnya di pikiran ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya memang yang nomor 1 mempengaruhi itu ya pikiran. Di saat pikiran kita sudah tenang, di saat kita sudah mulai tidak tidak apa tidak ibaratnya ya, kalau kita lagi sakit itu kan pengen ini itu gitu ya, kalap gitu ya, kalap berobatnya juga kalap gitu, kemana ada terdengar pengobatan kita pergi kemana, apa yang obat yang dibilang orang kita coba gitu ya. Jadi sejak saya nonton video YouTube, alhamdulillah itu sudah berubah ya, pikiran sudah tenang, tidak menduga-duga penyakit lagi ya. Jadi banyak yang bilang karena pola makan tentu juga berpengaruh ya, tapi pada umumnya itu karena stres ya teman-teman.
Nah, jadi di video ini perlu saya ingatkan lagi karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang meminta obat secara spesifik. Misalnya, gimana supaya apa tidak sesak nafas gitu. Gimana cara supaya hidung gak mampet? Gimana supaya mata gak buram? Gimana supaya gak terasa lapar terus? Gimana supaya jantung gak berdebar terus ya, dan segala macam sensasi ditanyakan gimana obatnya, apa caranya ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya. Penyakit asam lambung yang berjuta rasa itu obatnya satu ya teman-teman, 3P ya. Nah, kenapa saya bilang yang 3P? Karena memang pusat permasalahannya itu di lambung ya teman-teman. Selagi lambung teman-teman itu tidak teman-teman obati ya, maka itu sensasinya akan terus bermunculan ya. Jadi gitu. Jadi saya pernah sedikit cerita ya. Saya dulu kan awalnya itu kan sensasi yang sering rasakan itu pusing dan vertigo. Jadi tiap ke dokter, tiap ke rumah sakit itu yang diberikan obatnya pasti obat vertigo, salah satu obatnya. Kalau dokter ngasih obat kan banyak ya, sekitaran 5 atau 4 sampai 5 macam ya. Minimal 3 macam lah ya. Jadi kalau saya dulu 4 sampai 5 macam. Nah, jadi yang salah satunya itu pasti obat vertigo, kayak Istigo, apalagi ya mereknya lupa ya. Pokoknya intinya itu obat pusing supaya nggak pusing terus. Nah, ternyata minum udah obat pusing terus, ternyata kalau misalnya lambung kita nggak diobatin itu percuma minum obatnya gitu. Jadi yang kita obatin itu memang sarangnya gitu ya. Misalnya contohnya gini ya, kayak misalnya ada semut gitu ya. Selagi kita bunuh semut itu, selagi di sarangnya itu masih banyak, masih ada terus, masih ada terus semutnya di sarang itu ya. Nah, percuma yang kalau di luarnya aja kita bunuh ya, bunuhnya langsung ke sarangnya gitu, baru dia nggak akan mengganggu gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi sensasinya itulah yang berasal dari asam lambung yang naik tadi ya. Saya ingatkan lagi, jika dia naik ke daerah dada ya, nanti di dada kita akan terasa panas dan terbakar ya kalau asam lambungnya naik ke daerah dada. Kemudian kalau dia naik mengenai area jantung, maka jantung kita akan berdebar terus ya, berdetak kencang gitu. Kemudian kalau dia naik ke area paru-paru yang terasa jadi sesak nafas. Kemudian kalau lambung naik ke bagian THT, tenggorokan, hidung, dan telinga, itu tenggorokan akan sering radang ya, akan sulit menelan, telinga berdenging, dan semua itu saya rasakan semua ya teman-teman. Mungkin ada bagi teman-teman yang merasakan cuma 1-2 sensasi, itu harusnya teman-teman bersyukur, berarti sensasi dan gejala teman-teman itu belum parah ya. Yang parah itu udah merasakan banyak keluhan, banyak sensasi, ditambah anxiety, ditambah dengan sensasi takut mati, takut keluar rumah ya. Kemudian tadi kita kembali ya, kalau dia naik pada hidung ya, langsung hidung bisa mengalami sinus ya, juga pernah saya alami ya. Jadi kayak flu, kayak ingusan, kadang rasa ketarik di hidung ini ya, nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian kalau dia di bagian telinga tadi, telinga jadi pendengarannya berkurang, kemudian mendengung, saya juga berdengung ya. Kemudian kalau dia mampir di mata pun jadi kabur ya, jadi terganggu penglihatannya. Kemudian pokoknya kalau dia mampir di organ, maka organ itu yang bakal terganggu gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi
mulai sekarang atau harusnya teman-teman pahami lagi ya, jangan minta obat yang spesifik ya. Jadi obatnya itu obati lambungnya itu gitu, obati pikirannya itu, perbaiki pola hidupnya itu gitu. Nah, selagi pikiran teman-teman masih stres, masih was-was, masih galau, itu lambung juga akan terganggu gitu. Jadi hindari stres ya, hindari hal-hal yang memang bisa membuat lambung itu tidak sehat ya. Jadi hindari makanan yang pantangan ya, hindari stres. Pokoknya segala sesuatu yang sudah sering saya jelaskan ya, itu sudah sering apa saja. Nah, yaitu mulai dari sekarang ya, jangan fokus ke sensasi yang spesifik gitu. Fokuslah ke gimana caranya lambung ini sehat. Karena kalau lambung sehat maaf ya teman-teman, lagi batuk. Kalau lambung udah sehat, nah itu sensasi bakal hilang satu persatu. Kenapa saya bilang gitu? Saya sudah mengalaminya ya. Dari berjuta sensasi rasanya teman-teman yang saya bilang tadi itu semua saya rasakan ya. Dia hinggap di mana aja saya rasakan, bahkan di leher. Kayak leher tegang gitu ya. Rasanya leher mau tegang gitu. Bahkan gigi juga keropos, dua-duanya juga saya rasakan ya. Yang gusi ini keropos, bukan copot ya, cuman yang intinya ini kayak patah gitu ya, udah keropos aja gitu. Nah, itu sudah saya rasakan. Yang kalau hinggap di punggung jadi sakit punggung, hinggap di pinggang jadi sakit pinggang, hinggap di kaki jadi lemes, kayak lutut rasanya nggak ada gitu, nggak ada rasa gitu ya. Terus kalau di tangan ngilu, nyeri macam itu sudah saya alami. Makanya saya bilang kalau jangan tanyakan obat spesifik ya. Jadi lambungnya itu harus disehatkan dulu gitu. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman ya, ilmu lagi untuk teman-teman supaya bisa sembuh, bisa lepas dari penyakit GERD dan ACT. Nah, sekian dulu video kali ini. Maaf kalau tadi batuk-batuk ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung channel saya ini ya dengan like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.